Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Asti. Ibu Asti. Perkenalkan Bu, saya Bidan April. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrasepsi metode suhu basal tubuh ya Bu ya. Sebelumnya sudah pernah mendengar Bu? Belum ya Bu. Langsung saja saya jelaskan ya Bu ya. Pengertian dari metode suhu basal ini adalah suatu metode kontrasepsi yang dilakukan dengan suhu basal tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat mengukur suhu tubuh untuk mengetahui suhu basal tubuh yang dapat menentukan masa ovulasi, seperti itu ya Bu ya. Terus efektivitas menggunakan metode suhu basal ini badan cukup baik dengan angka kegagalan 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada 100 wanita per tahunnya. Lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti menggunakan kondom ataupun metode kalender atau pantang berkala, seperti itu ya Bu. Terus keuntungannya apa saja? Keuntungan yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasangan terhadap masa subur. Yang kedua, membantu wanita yang mengalami siklus tidak teratur dengan cara mendeteksi ovulasi. Yang ketiga, dapat membantu menunjukkan perubahan tubuh lain selain lendir atau serviks. Yang keempat, berada dalam kendali wanita. Yang kelima, dapat digunakan untuk mencegah atau meningkatkan kehamilan, seperti itu. Terus ada keterbatasan menggunakan metode ini. Yang pertama, membutuhkan motivasi. Yang kedua, perlu diajarkan oleh spesialis keluarga berencana alami. Yang ketiga, suhu tubuh basal dipengaruhi oleh penyakit seperti kurang tidur, stres, ataupun tekanan emosional, seperti itu ya Bu. Terus ada juga teknik pengukuran metode suhu basal ini. Yang pertama, umumnya digunakan untuk termometer khusus dengan kalibrasi yang diperbesar ataupun basal termometer, atau jika tidak tersedia gunakan termometer merkuri, seperti itu ya Bu. Yang kedua, waktu pengukuran harus pada saat yang sama setiap pagi dan setelah tidur nyenyak setidaknya 3-5 jam serta masih dalam keadaan istirahat, seperti itu. Terus yang ketiga, pengukuran suhu tubuh melalui oral selama 3 menit, rektal dan vagina selama 1 menit, seperti itu. Terus itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang mengenai kontrasepsi dengan metode suhu basal. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah ya Bu ya. Kalau begitu saya lanjutkan untuk penkes selanjutnya dengan yang kedua, menggunakan metode lendir serviks ya Bu ya. Kontrasepsi dengan metode lendir serviks. Terus sudah pernah mendengar juga Ibu? Belum ya. Pengertian sendiri dari metode lendir serviks ini adalah lendir serviks atau metode ovulasi merupakan metode keluarga berencana alamiah atau disebut KBA dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi, seperti itu ya Bu. Terus kelebihannya apa? Kelebihan yang pertama, memungkinkan setiap kehamilan direncanakan. Yang kedua, dapat membantu pasangan yang ingin hamil. Yang ketiga, tidak berbahaya karena menggunakan cara yang alamiah. Terus yang keempat, ekonomis. Yang kelima, praktis dan mendidik kemandirian. Yang keenam, murah, mudah dan tidak bertentangan dengan agama apapun. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana, seperti itu. Terus kerugiannya apa? Ada juga Ibu. Kerugian yang pertama, membutuhkan komitmen yang kuat. Yang kedua, perlu diajarkan oleh spesialis KBA hamil, KBA alami, seperti itu. Yang ketiga, dapat membutuhkan 2-3 siklus untuk mempelajari metode ini. Yang keempat, melibatkan sentuhan pada tubuh yang tidak disukai beberapa wanita. Terus yang kelima, membutuhkan pantangan juga, seperti itu. Terus
teknik metode lendir cervix ini bagaimana? Yang pertama, catatlah setiap kali pengamatan dilakukan dengan suatu rangkaian seperti kode misalnya, stiker atau tinta berwarna apapun, tulisan tangan, contoh yang dipakai untuk mencatat kesuburan. Yang pertama, pakai tanda bintang atau merah untuk mendapatkan perdarahan haid. Yang kedua, pakai huruf K atau hijau untuk menandakan perasaan kering atau kental dan keruh seperti itu ya Bu ya. Yang ketiga, gambar suatu tanda F dan atau biarkan kosong untuk memperlihatkan lendir ya, subur yang basah, jernih, licin dan mulur seperti itu. Terus yang keempat, pakai huruf L atau warna kuning untuk memperlihatkan lendir tak subur, yang kental, putih, keruh dan lengket seperti itu ya Bu. Terus yang kedua, periksa lendir setiap kali ke belakang dan sebelum tidur. Yang ketiga, abstinen atau pantang senggama paling sedikit 1 siklus sehingga klien akan mengenali hari-hari lendir, mengenali pola kesuburan ketidaksuburan dengan bimbingan pelatih. Yang keempat, hindari senggama pada waktu haid. Terus yang kelima, pada hari kering setelah haid aman untuk bersenggama selang 1 malam, aturan selang-seling seperti itu. Yang keenam, hindari senggama segera setelah ada lendir jenis apa juga atau perasaan basah muncul seperti itu ya Bu. Nah, itu tadi yang saya jelaskan mengenai kontrasepsi dengan metode lendir cervix. Apakah sudah paham Ibu? Sudah. Kalau sudah paham, saya lanjutkan untuk konseling yang ketiga ya Bu ya. Konseling yang ketiga, kontrasepsi dengan menggunakan metode sintotermal. Terus pengertian dari metode sintotermal ini adalah metode keluarga berencana alamiah atau KBA yang mengidentifikasi masa subur dari siklus menstruasi wanita. Metode sintotermal mengkombinasikan metode suhu basal tubuh dan mukosa serviks seperti itu. Terus kontraindikasinya pada sintotermal apa? Yang pertama, tidak ada komitmen antara pasangan suami istri untuk menggunakan metode sintotermal. Yang kedua, wanita yang tidak dapat mengamati hari suburnya karena sifat wanita itu sendiri atau alasan lain. Yang ketiga, wanita yang ragu apakah dia mampu tidak melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi, barier minimal 10 hari setiap bulan. Yang keempat, wanita mempunyai risiko kesehatan atau medis tertentu yang membahayakan jika dia hamil seperti itu. Terus keuntungan metode sintotermal itu apa? Yang pertama, tidak ada efek fisik seperti obat-obatan, alat, bahan kimia, ataupun operasi yang dibutuhkan. Yang kedua, aman. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, meningkatkan hubungan kerjasama antara pasangan. Yang kelima, dapat langsung dihentikan apabila pasangan menginginkan kehamilan. Terus yang keenam, tidak memerlukan tindak lanjut atau alat kontrasepsi lain setelah metode pembelajaran sintotermal dengan benar. Seperti itu. Kerugiannya apa? Kerugian yang pertama, tidak cocok digunakan oleh wanita yang mempunyai bayi. Yang kedua, metode sintotermal kurang efektif karena penggunaan harus mengamati dan mencatat suhu basalnya. Terus yang ketiga, metode sintotermal memerlukan kerjasama antara pasangan suami istri. Yang keempat, penggunaan harus mendapatkan pelatihan atau instruksi yang benar. Terus efek samping yang pertama, komplikasi yang langsung tidak ada. Yang kedua, persoalan timbul bila terjadi kegagalan kehamilan karena data yang menunjukkan timbulnya kehamilan janin, kelainan janin sehubungan dengan terjadinya fertilisasi oleh spermatozoa dan ovum yang berumur tua atau terlalu matang seperti itu. Sudah jelas Bu yang sudah saya sampaikan tadi. Itu tadi ketiga kontrasepsi dengan metode yang masing-masing ya Bu ya. Sudah jelas untuk ketiga metode kontrasepsi yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau begitu terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk ibu dan suami. Terima kasih.